Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Mari di kesempatan sore hari ini kita membawa hidup kita untuk kita masuk di dalam ibadah doa. Kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan untuk membawa segenap hidup kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segenap anugerah-Mu atas hidup kami. Engkau yang sudah memberkati hidup kami, Engkau yang sudah memimpin kami. Dan pada kesempatan sore hari ini Tuhan, Kau berikan kami waktu untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah doa. Tolong setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk Engkau berkati hidup kami. Engkau urapi kami semua dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baik kami para pelayan-pelayan-Mu yang sudah mempersiapkan diri ini Tuhan, kiranya Kau pakai dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Dengan penucapan syukur kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan membawa hidup kita untuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari bersama sidang jemaat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik,
baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Haleluya. Sebab Tuhan Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak menerima segala puji syukur kami. Hanya Engkau yang layak menerima segala korban syukur kami pada sore hari ini. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Biar pada sore hari ini Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami sembah. Terima kasih Allahku, biar segala puji sembah kami naikkan kepadamu sebagai persembahan yang harus dihadapkan. Tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap pribadi kami dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, Kau mengurapi kami Tuhan, hamba-Mu yang tidak berdaya ini juga Tuhan. Mohon kuasa urapan Roh Kudus-Mu, biar Kau nyatakan segala isi hati-Mu Tuhan. Biar Kau nyatakan segala kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saya ucapkan kembali selamat sore, shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menaikkan segala doa-doa kita kepada Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk kita mendengar apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita di sore hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih Dia atas hidup kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa masuk di dalam ibadah di tempat ini, sekalipun kita dalam kondisi online, tapi tidak mengurangi berkat Tuhan atas hidup kita. Kita akan membaca di surat Kolose pada pasal yang kedua. Ya. Surat Kolose pada pasal yang kedua, saya akan membaca ayat yang ke-6 mulai sampai yang ke-7. Bagian A saja. Ayat yang ke-6. Sudah semua? Puji nama Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Saya lanjutkan keseluruhannya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini, ayat ini sudah banyak kita baca, sudah banyak kita dengar. Tapi saya akan menekankan pada ayat yang ke-7, bagian yang pertama. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah ditebus oleh kuasa darah-Nya, kita sudah dimenangkan atas dosa. Ayat yang ke-7, hendaklah kita, kamu semua berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Sebagai orang yang percaya yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, tidak cukup kita hanya percaya saja berhenti. Tidak cukup hanya kita datang ke gereja. Tidak cukup hanya kita mengaku percaya kepada Dia. Tetapi ayat yang ke-7 ditekankan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini adalah seruan kepada hidup kita, untuk hidup kita maksimal mungkin, untuk hidup kita berakar di dalam Dia. Bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Kalau hidup kita ini berakar di dalam Dia. Seperti pohon, seperti tumbuhan. Kalau dia mempunyai akar, dia akan menjadi kuat. Dia akan menjadi kokoh. Dia akan berdiri tegak. Dari apa? Dari tiupan angin. Mungkin kalau pada waktu hujan kena aliran air, tertimpa banjir, itu menjadi kuat. Tidak menjadi roboh. Demikian pula kehidupan kita, orang-orang yang sudah percaya, yang sudah dimenangkan, yang sudah ditebus dari dosa. Hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Supaya kehidupan kita makin dalam, menjadi kuat, menjadi kokoh. Kalau suatu saat angin itu menerpa hidup kita, badai itu menerpa hidup kita, air yang deras itu menerjang kehidupan kita. Inilah tujuannya, supaya hidup kita ini menjadi kuat, tidak hanyut, tidak roboh. Yaitu hidup kita berakar di dalam Dia. Semua tumbuhan memang berakar, mempunyai akar. Tapi akarnya juga macam-macam. Tumbuhan yang baru ditanam, akarnya mungkin tidak sedalam tumbuhan yang sudah lama. Tumbuhan yang baru tumbuh memang mempunyai akar, tapi tidak sedalam dari tumbuhan yang sudah tua. Kekuatannya pun tidak sama. Tumbuhan yang mempunyai akar yang masih muda, tumbuhan yang mempunyai akar yang sedikit, dengan tumbuhan yang sudah berakar begitu kuat masuk ke dalam tanah. Tidak sekokoh tumbuhan yang sudah masuk akarnya, masuk lebih jauh, sehingga tumbuhan itu menjadi kuat. Badai apa? Angin apa yang ada dalam menimpa hidup kita? Air yang deras bagaimana yang menerpa hidup kita? Di kesempatan sore hari ini, seruan terhadap kita, terhadap hidup kita. Kamu yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tujuannya supaya hidup kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Tetap teguh, tidak roboh, menjadi kuat, kokoh, berdiri. Saya yakin semua sidang jemaat tidak ada yang mau hidupnya itu menjadi rapuh, hidupnya itu gampang sekali roboh, hidupnya itu gampang sekali terhanyut, hidupnya itu gampang sekali kena terpa angin saja sudah roboh. Tetapi keinginan, kerinduan kita semua sidang jemaat
yaitu kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang kuat, kehidupan yang kokoh. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kerinduan kita juga seperti itu. Kehidupan yang bisa bertahan, kehidupan yang tetap kokoh. Ada syaratnya, tumbuhan itu bisa lebih kokoh, bisa menjadi lebih kuat, bisa menjadi lebih berakar. Yaitu tumbuhan yang bisa atau yang berada di dalam atau di area sumber makanan. Sumber kehidupan. Kalau tumbuhan berada di tanah kering, pasti akan mati. Tumbuhan di tanah gersang, tidak ada sama sekali, ya mati. Sekuat-kuat apapun pasti mati dia. Beda tumbuhan yang dekat sekali atau berada pada sumber makanan, sumber air. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, ditanam di tepi aliran air. Tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan kuat. Tumbuhan itu bisa berakar makin dalam. Dan akarnya itu mencapai sumber makanan melalui air. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat. Kita punya tanaman pula di rumah. Kenapa perlu disiram? Kenapa perlu dikasih air? Supaya tanaman atau bunga atau apapun di tempat kita itu menjadi tumbuh dengan baik. Tidak menjadi layu, kemudian mati. Tetapi tumbuhan yang ada di sekitar kita, kepunyaan kita itu menjadi tumbuhan yang bertumbuh dengan baik. Bahkan berbunga dan berbuah. Itu kerinduan, kemauan kita semua. Begitu pula kehidupan rohani kita. Bukan hanya secara jasmani, tapi terlebih rohani kita itu menjadi kuat di dalam Tuhan. Menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kehidupan kita itu dekat dengan aliran air. Coba kita melihat di Mazmur pasal yang pertama. Sudah jelas sekali. Ayat yang ketiga, Mazmur pertama ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah kerinduan hidup kita. Inilah apa yang kita rindukan. Pula kehidupan rohani kita. Supaya kehidupan rohani kita juga menjadi hidup. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi bisa bertumbuh. Bukan hanya bisa bertumbuh, tapi bertumbuh dengan baik. Bukan hanya bisa bertumbuh dengan baik, tetapi bisa menghasilkan buah. Dan buahnya begitu banyak. Dan tidak layu pada musimnya. Haleluya, haleluya. Aliran air yang kita perlukan. Aliran air yang kita perlukan untuk menyegarkan, menguatkan hidup kita, yaitu firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Berbahagialah orang yang merasa lapar dan haus akan kebenaran. Yang tersurat di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia.
Kalau kita merasa haus, kita merasa lapar akan firman Tuhan. Kita merasa perlu akan kekuatan kuasa Tuhan atas hidup kita. Kita merasa lemah tanpa ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Melalui kuasa firman Tuhan, mari kita membawa hidup kita ke tepi aliran air yang menyegarkan. Ke tepi aliran air yang menguatkan, menghidupkan kehidupan kita. Sebab firman Tuhan itulah yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, firman-Mu adalah kebenaran. Inilah yang kita perlukan sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah ditebus dari dosa. Yaitu suatu kebenaran dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Khususnya hidup kita yang merindukan, yang lapar dan haus akan kebenaran. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita merasa saat ini merasa sudah cukup, sudah puas, sudah kenyang, sudah tidak memerlukan firman Tuhan. Pada suatu saat angin, badai menerpa dalam kehidupan kita. Itulah perlunya kita kekuatan di dalam Tuhan. Seperti anak bayi yang senantiasa haus, seperti anak yang baru lahir yang senantiasa merasakan kehausan dalam kehidupannya. Dia hanya bisa menangis dan merindukan akan susu, air susu yang murni dalam kehidupannya. Mungkin kita sudah mengikut Tuhan begitu lama, mungkin kita sudah mengikut Tuhan begitu bertahun-tahun, dan kita sudah merasa cukup. Tapi di dalam Tuhan ini dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yaitu kebenaran di dalam firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah kebenaran. Dan kehidupan kita merasa diri kita perlu senantiasa, butuh senantiasa akan kuasa Tuhan. Seperti bayi yang baru lahir, yang merindukan akan susu yang murni, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa mendapatkan firman Tuhan? Di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Di dalam setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam penggembalaan di tempat ini, Tuhan sudah menyediakan makanan dan minuman buat kita. Tuhan sanggup menyegarkan kehidupan kita. Tuhan sanggup memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita membawa kerinduan kita, kita nyatakan kerinduan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku yang perlu, ini aku yang butuh akan firman-Mu. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Kami perlu Tuhan. Haleluya. Memang tidak mudah untuk hidup kita. Kita bawa untuk semakin hari semakin mendapatkan aliran air itu. Memang tidak mudah. Banyak sekali rintangan halangan dalam hidup kita.
Banyak sekali sesuatu yang membawa hidup kita untuk menjauh daripada Tuhan. Tapi pada kesempatan sore hari ini, mari kita nyatakan segala kerinduan kita, keinginan kita kepada Tuhan, untuk hidup kita senantiasa mendapatkan kesegaran di dalam Tuhan. Untuk mendapatkan firman Tuhan dari hari ke sehari, dari jam ke sejam, dari menit ke menit, kita memerlukan kuasa Tuhan. Diperlukan memang suatu ketekunan dalam hidup kita, di dalam setiap ibadah kita, untuk kita bisa mendapatkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita membaca di dalam surat Ibrani. Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, saya baca, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Jadi kita jangan seperti orang yang di luar. Jangan kita seperti yang dibiasakan oleh orang yang di luar. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sebab di dalam ibadah-ibadah kita tersedia firman Tuhan, kebenaran itu untuk hidup kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang yang di luar. Tapi mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kita juga saling menasehati satu dengan yang lain. Melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah disediakan buat kita. Setiap pelayanan yang kita kerjakan. Mari kita membawa segenap hidup kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita untuk senantiasa mendapatkan aliran air itu dalam hidup kita. Semakin dekat hidup kita kepada Tuhan. Dengan tekun kita akan melakukannya. Dengan ketekunan kita bisa mengerjakannya. Sebab hari Tuhan menjelang hari Tuhan mendekat ini. Kita lakukan, kita kerjakan ibadah kita kepada Tuhan dengan tekun. Bagaikan kita menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan dengan tekun. Sebab tidak ada yang tahu hari maupun saatnya untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita persiapkan hidup kita persiapkan diri kita untuk hidup kita menjadi suatu kehidupan yang kuat, yang kokoh, yang bisa berdiri teguh, yang bisa dibangun di atas Dia. Untuk kita masuk di dalam setiap ibadah, untuk kita bisa masuk di dalam setiap penggembalaan yang ada di tempat ini. Dengan tekun kita melakukannya. Kita akan membaca di Mazmur kembali. Di Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur menyatakan pasal yang ke-84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik hidup kita berada di dalam rumah Tuhan. Lebih baik hidup kita itu mendapatkan suatu kesegaran, kekuatan di dalam rumah Tuhan. Daripada 1000 tempat
yang ada di luar, 1000 tempat yang ada di dunia ini. Jadi kehidupan kita bisa mendapatkan kekuatan, bisa mendapatkan aliran air itu, yaitu di rumah Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bandingannya 1 sama 1000. Lebih baik 1 hari di tempat ini daripada banyak tempat lain, banyak tempat dunia ini yang menyenangkan. Tapi lebih baik hidup kita berada di dalam rumah Tuhan, dalam kandang pengembalaan yang sudah disediakan buat kita. Mari kita membawa hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan pada sore hari ini, supaya kehidupan kita menjadi kuat, bahkan iman kita ini menjadi kokoh. Iman kita menjadi kuat, tetap tinggal di dalam Dia. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Puji nama Tuhan. Kalau kehidupan kita, orang-orang yang percaya ini memiliki iman yang begitu kuat, memiliki iman yang begitu luar biasa, memiliki iman yang kokoh. Kita baca lagi di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Ini adalah contoh iman yang kuat. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Karena apa? Besar iman, kuat iman. Ini adalah salah satu contoh saja. Untuk hidup kita boleh mendapatkan kekuatan. Hidup kita makin hari makin kuat. Di dalam ketekunan kita beribadah. Dalam ketekunan kita mendapatkan kebenaran, aliran firman Tuhan. Sebab itulah satu-satunya yang menjadi kekuatan kita manusia yang lemah ini. Itulah yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Kita membaca dalam ayat yang terakhir di Perjanjian Lama. Pelayan kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Pada Yeremia pasal yang ke-17, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan saya ulang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Itulah kerinduan kita semua. Pada kesempatan sore hari ini, biar kuasa Tuhan yang menolong hidup kita, biar kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita,
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mempunyai akar yang kuat, yang teguh, yang tidak akan roboh, yang tidak akan jatuh oleh karena terpaan angin, oleh karena badai yang menyerang. Tapi kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang kokoh di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari, pada kesempatan sore hari ini, secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil tempat yang senyaman mungkin. Boleh kita duduk, boleh kita berdiri, boleh kita sujud. Ambil tempat yang terbaik senyaman mungkin untuk secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia kalau kehidupan kita manusia yang lemah ini mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Aliran sungai Tuhan, firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dia pribadi yang sangat mengenal akan hati kita. Dia pribadi yang sangat tahu apa yang kita perlukan. Dia pribadi yang sangat mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengarahkan pandangannya, Tuhan mengarahkan perhatiannya atas hidup kita. Kita pergunakan kesempatan yang baik ini untuk kita berkomunikasi kepada Tuhan, menyatakan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan akan perhatikan, Tuhan akan mendengar apa yang menjadi seru doa kita pada sore ini. Terima kasih Tuhan. Ku sayang aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitupun menunggu bagai tanah gersang yang menantikan datangnya hujan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati
bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita pujikan dari atas seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Berhatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan untuk tinggal di dalam-Mu. Kami rindu Tuhan untuk dekat dengan aliran sungai-Mu. Kami rindu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan pada kami. Sebab firman-Mu Tuhan yang sanggup menyegarkan hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Engkau pribadi yang mengenal hati kami, dan tiada yang tersembunyi bagimu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Yesus, kekuatan kami hanya darimu, kepada silakan. Haleluya, Padamu Tuhan, syukur terima kasih. Haleluya, terima kasih ya. terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengetahui segala isi hati kami. Kami harus berangkat dalam Terima kasih Kami harus Tuhan. lebih berangkat kepadamu. Kami harus Kami mau tetap tekun tinggal di kepadamu, dalam dekapan Tuhan. kasih-Mu. Haleluya. Kami mau tetap Haleluya. di dalam Yesus. kami mau tetap tinggal di dalam-Mu. Engkau yang penuh mujizat dan keajaiban. Haleluya. Terima Engkau yang datang kasih. dari surga. Terima kasih Sinari hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Perhatian-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau mengetahui sekecil apapun dalam hati kami, Tuhan. Engkau yang tahu. Engkau mengetahui segala kerinduan kami, Tuhan. Mengetahui. Untuk hidup kami tetap tinggal di dalam Engkau. Kau tidak Untuk pernah hidup meninggalkan. kami senantiasa mendapatkan aliran sungai Kau menarik firman kami kebenaran-Mu hidup. itu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau perhatikan semua sidang jemaat-Mu pada saat ini, Tuhan. Kau mengetahui segala apa yang mereka perlukan. Terima kasih. Kau mengetahui apa yang terjadi saat ini, Tuhan. Oh, Yesus. Sekaligus Kau berikan kuasa pertolongan-Mu atas hidup kami sidang jemaat-Mu, Tuhan. Satu persatu, Tuhan, Engkau perhatikan kehidupan kami. Terima kasih, Terima kasih. Bapa. Kami senantiasa rindu untuk tetap tinggal di dalam rumah, bisa menikmati setiap bait-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Di bait satu hari di pelataran
Tuhanmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Kita pujikan dari atas. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kau tahu segala apa yang dirindukan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan, terima kasih. Kau tahu satu persatu apa yang menjadi persoalan permasalahan daripada sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik di dalam hidup nikahnya, di dalam pekerjaan yang Kau memberkati Tuhan, di dalam sekolahnya Engkau juga memberikan oh Tuhan berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Terima kasih pula Tuhan yang di dalam persoalan permasalahan pada saat ini
Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Haleluya. Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar Haleluya. untuk bisa kami selesaikan di Terima dalam kasih, Engkau Tuhan. Haleluya. Itu pula Tuhan, kami serahkan sidang Terima jemaat kasih. Tuhan yang pada saat ini Haleluya. mengalami sakit, penyakit, Zaman kelemahan Tuhan. di dalam jasmaninya Tuhan. Haleluya. Untuk sidang jemaat-Mu yang tidak bisa kami sambut satu persatu Tuhan, kiranya juga Engkau menyembuhkan, Dalam memberikan nama kekuatan Tuhan. Haleluya. Yang di dalam kelemahan pada saat ini Tuhan, biar Engkau Terima berikan kasih. kekuatan dalam hidupnya, berikan semangat yang baru, Terima supaya kasih. pada kehidupan saat ini boleh dipergunakan kasih. kesempatan yang baik ini Tuhan, untuk Haleluya. lebih dekat lagi kepada Engkau, lebih Terima mencari kasih. hadirat-Mu Tuhan, lebih mendapatkan, bisa menikmati Haleluya. setiap bait-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati sidang jemaat-Mu semua Tuhan, yang pada saat ini membutuhkan pekerjaan, Kau juga buka jalan. Amin. dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Tuhan. Yesus, Biar penolong Kau kami. berikan pekerjaan yang tepat buat kami Terima satu persatu. kasih. Kau yang dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Juga kami Terima menyerahkan pekerjaan yang ada di gereja kami, baik pembangunan, renovasi lantai 2 Tuhan. Terima Kiranya kasih. sekali lagi mohon segenap kemurahan-Mu, biar Kau tetap campur tangan dan Kau sendiri yang menyelesaikan setiap pekerjaan ini dengan baik, dengan Kau Terima memakai kasih. setiap Tuhan para Haleluya. Tuhan pekerja-pekerja, para imam-imam-Mu, pekerja yang sudah Tuhan berikan kepercayaan Tuhan, setiap tangan-tangan yang melakukan, biar Kau memberkati mereka satu persatu Tuhan, sehingga Terima Kau yang kasih. dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kasih, setiap Tuhan. rencana-rencana kerja kami Tuhan, Terima baik kasih. untuk Natal umum, sekolah minggu, kaum Haleluya. wanita, semua Tuhan, kiranya Kau memberkati dan Kau Terima sendiri kasih. yang memberikan kekuatan atas hidup kami. Terima Kau sendiri yang kasih. memberikan Tuhan berkat-Mu atas hidup kami. Haleluya. Biar melalui pekerjaan-Mu ini Tuhan, Engkau memakai setiap kami yang Haleluya. merindukan Tuhan akan pelayanan-Mu dalam hidup kami. Terima Tuhan, kasih. Kau memberkati dan memakai mereka satu persatu. Terima Kau juga kasih. memakai Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang lain Tuhan, baik pemain musik, kolektan, semua Tuhan yang terlibat multimedia, Oh, juga yes. hamba-hamba-Mu yang menyampaikan berkat Terima firman-Mu kasih. Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat marifat lebih lagi Tuhan, Haleluya. membuka rasa firman-Mu untuk Haleluya. kami bisa menikmati firman-Mu itu Terima Tuhan kasih. dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau memakai setiap Haleluya. hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pula Tuhan, Terima kami kasih. serahkan keamanan di lingkungan sekitar gereja ini Tuhan. Biar Terima kasih. Kau jauhkan dari kuasa-kuasa jahat, si jahil, apapun Haleluya. itu Tuhan. Kiranya Kau halaukan semua, Kau Terima pagari kasih. gereja-Mu ini dengan kuasa darah-Mu dalam Haleluya. nama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa merasa nyaman Terima dalam kasih. kami beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Haleluya. Yesus. Pula aku juga kami serahkan kota Mojokerto ini tetap dalam penyertaan dan perlindungan. Terima kasih. Para aparat Tuhan kami serahkan juga, biar Kau pakai mereka satu persatu. Juga untuk Haleluya. pemerintah mulai dari Tuhan, Ibu Wali Kota, Terima Bapak Camat, kasih. Lurah, RT, RW, semua Tuhan, Kau memberkati mereka semua Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biar Kau memakai mereka satu persatu untuk takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami pada malam hari ini. Haleluya. Memberkati para pelayan-Mu, memberkati Amin. sidang jemaat-Mu Amin. semua kami pada Haleluya. malam hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kasih, Kau Tuhan. sudah hadir di tengah-tengah untuk menjamah setiap pribadi kami. Terima kasih. Kami telah selesaikan ibadah kami pada sore malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Terima kasih Yesus. kita buka hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Biar berkat dan anugerah dari Allah Bapa Haleluya Yesus. beserta cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus Terima di dalam kasih. persekutuan kuat kuasa urapan Roh Kudus Haleluya. memberkati kita malam hari ini Terima sampai kasih. selama-lamanya, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita terima berkat Tuhan Dalam ini nama di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.